Au yurisu ilman yang kuluhu anhu tilmizun idza wajada nafsahu faqadah. Ataupun manfaat orang alim terbatas dalam masa udip ganyan selama ganyan hana gepusakai ilmu yang dikutip ilmu tersebut daripada ganyan oleh sira murid. Apabila didapati oleh orang alim diri ganyan faqadah akan tiada. Mana wajada nafsah faqadah gerasa lamati yang sanglung hana tibli kalung wa Allah. Yang yuhana sira murid yang cok surah ilmu baganyan kakah hana so pegah lain ilmu ganyan. Aku menang yang gua ba Allah, ilmu ke puas ba Allah. Maka naik silah ban meninggal sira ulama-ulama raya kagadah ilmu. Kena silah dalam masyarakat kan, kagadah 1/2 ilmu, kagadah 1/4 ilmu karena hana getulis sabuh karya, sabuh karangan yang biji baca le urun duduk. Maka menan gaknyan kembali ba Allah, ilmu juga ikut sayang gaknyan. Ini tak bayangkan macam ulama jamu hana getulis kitab tu muranya tanya hana ada dapat mulaja. Hana ada dapat cok ilmu yang murni, yang memang ilmunya memiliki mata rantai yang berhubung sampai ke Rasulullah. Ilmu tanya but hidayahnya berhubung sampai ke Rasulullah. Selagi Imam Nawawi jelas so gurai katnya. Gurai Imam Nawawi termasuk Abu Syamahnya gurai ba Abu Ishaq Al-Syirazi. Abu Ishaq Al-Syirazi jelas so gurai waktu yang sampai tu ke Rasulullah. Jadi nasanatkan, sanatnya nama mata rantai. Jadi kan ilmu asal-asalan. Jadi walau ditanya kan tabut ayat dan kan tabut hadis, tapi apa yang ditulis oleh para mujtahid dalam bentuk kitab-kitab yang dijabarkan oleh ulama-ulama turun-temurun sampai terus bertanya, yang mandum adalah pembahasan daripada kajian yang dalam ayat dalam hadis. Kan ilmu dalam mulai urungan dia bi ke tanya hana sumber hana asal ke menan. Kan kemudian diriwayatkan daripada Imam Syekh Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, semoga Allah meridai beliau, bahawa sungguh pekerjaan disebut orang di sisi Imam Abdul Rahman Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Umar bin Abdul Rahman Al-Attahnya sahib Ratib Al-Attas, yang tulis Ratib Al-Attas ke yang nangan Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, yang gurai daripada Imam Haddan. Nah, urang pegah bagaian tentang letak urang kemarang. Ya pegah le urangnya tak jai karangan tu ulama pulan na kemarang, ulama pulan na kemarang. Gezo le urang lain lang kawan, tetabeng lagi orang ramai urang ah. Gezo le urang lain, puzo le urang lain, la hajata ila tasnif al-yaum. Urangnya pu kemarang lam, kut jai kitab ulama dum yang kala karang dah anda rumput baca ada karang lain tu. Maka gezo le Habib Umar, wa hal yadurru as-sa'ih ba'da as-sa'ih. Adakah merugi orang yang menyeru sesudah orang lain menyeru? Maksud benar ya kalau untuk tanya nak orang pakat orang yang sembahyang ya dah yang mesti sembahyang jemaah dan untuk tanya dah pakat 3 tit lam ikut pun pakat lam lebih pakat orang pun kira-kira tanya pakat kedua ina rugo ana kan pahala kena pahala tak ajak orang untuk berbuat ma'ruf menancit kemarang. Walaupun kalau tak urang kemarang, tak ana baca yang pahala kemarang kena le. Jadi han rugo tanya tak ajak kepada kebaikan, otak kalau dia ajak le orang lain. Asaih menyeru. Tak seru urang kepada kebaikan. Kalau seru lego. Kalau buat pengumuman main kuih umum nasah. Ni sudah ajak tak pakat si urang walau kalau nak pengumuman. Tadi kan halah pu pakat lam kali pakat ego benar. Kan Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Innallah yuntiku ulama kulli zaman bima yuwafiku ahlah. Sesungguhnya Allah menutur akan ulama setiap zaman dengan perkara yang sesuai akan penduduk zaman tersebut. Jadi pakan perlega kemarang oleh ulama. Karena Allah gebi ilham dalam hati ulama untuk getulis yang cocok dengan zaman yang. Itu lagi masalah falas benar. Dan nak cerita dalam kitab kuning hana. Apa masa-masa ilmu mawai hana falasnya. Ni masalah-masalah masa ibadat dalam masa Covid dan nak cerita dalam kitab kuning hana yang ditulis langsung menan-menan. Jadi dengan ulama setiap masa getim kemarang pasti pemantang yang terjadi pada masanya yang hana pada masa awal yang katanya yang pasal dalam kitab kan. Yang Allah ilhamnya orang kagli hati orang nak ilmu kagli hati ilham ni Allah lam hati ulama setiap zaman untuk getulis ma yuwafiqu ahlah pu yang cocok dengan penduduk zaman tersebut.
Wa tasanif karangan-karangan tersebut mencapai tempat-tempat NGO dan kekal ia sesudah mati orang alim. Ada orang alim ke gua Allah karangan mentengna. Dan karangannya kita kirim. Tak kirim tu tulis kitab mino kirim truk udah Medan, truk udah Padang, truk udah Jawa. Mata boyan depan-depan NGO. Maka hasil baginya orang alim dengan sebab demikian keutamaan mengembangkan ilmu. Jadi kan keutamaan semua betul, keutamaan mengembangkan ilmu juga merumput pahala kegayaan. Dan agaknya dicatat sebagai muallim da'i ilallah fi qabrih. Jadi kan udik dia nyata agaknya da'i ilallah. Truk bak kali meninggal dalam kubur yang kagak ba Allah firtutun yang kau likat, agaknya mentang merumput pahala sebagai muallim da'i ilallah fi qabrih. Orang yang mengajarkan ilmu, yang menyeru masyarakat kepada jalan Allah ketika yang kalang kubur. Yang makna pahala mengalir. Lagi kepegah dari Nabi SAW, man an asya lisanu haqqan, siapapun yang membangkitkan, orang yang terbangkitlah lidahnya, dibangkit oleh lidahnya akan kebenaran. Mana dibangkit oleh lidah kebenaran, diajak le lidah gaknyan kebenaran orang lain. Kebenaran kepada orang lain yang diamalkan dengannya kebenaran, oleh meninggal gaknyan. Dibifala tegaknyan pahalanya hingga orang kiamat. Jadi tengok dalam hidup dunia nak dapatkan orang untuk pegat malam Jumaat baca selawat ceri bega. Yang tanya yang gagas pun. Sehingga alih mati tanya mantang dipubut di masyarakat. Di malam Jumaat di kampung sabi baca selawat ke Rasul. Yang tanya membuat pahala Allah kata Allah. Sebab tanya yang gagas pun, lidah tanya pun yang ajak kebenaran orang, yang ajak orang kepada kebenaran. Maka bebo tak ajak orang kepada kebenaran, meski hanya pubut. Kadang tu ngan bukan masin lidah tanya, sabot saat ipubut. Jadi watai kai pubutnya walaupun tanya kata Allah, pahala amalan ni tetap gebi ke tanya. Keji gebi sit, pi gebi bandingan je ke tanya. Berkata Imam Nawawi, sepatutnya bahawa memberi perhatian oleh seorang berilmu dengan mengarang kitab apabila dia memiliki keahlian. Karena dengan mengarang kitab, yattali ala haqaiqil ilmi wa daqaiqih, mengetahui dati hakikat ilmu dan yang detil-detil ilmu, dan dia akan bertahan wa yasbutu ma'ah, dan bertahan besertanya ilmu. Karena bahasanya pekerjaan yaturuhu ila kasratit taftish. Karena mengarang itu memaksa seseorang kepada banyak meneliti dan banyak mutalaah mengkaji, wa tahqiq banyak mendalami, wal murajaah banyak berdiskusi, wal itila' banyak bertelaah. Karena tanya kemarang kan ia dia takut salah dia dah tulis kan. Dah perhati dia begat, pandai perhati begat. Kan puisilah haji kalau lebih teliti lah. Dan naik pegah le ilmu psikolog, nah salah sebuah model otak orang yang kuat hafalan dengan menulis. Nah, artinya punya problem untuk gafai barang kapu, ketulis le. Tidak ketulis yang terhafal keroi. Nah, yang model menan otak manusia. Tergantung otak tanya kena yang lebih berat raunun dan lebih berat rawi kan. Nah, lebih kuat hafalan, nah lebih kuat ingatan. Jadi nah lebih kuat berfikir. Nah, model otak tanya yang kadang-kadang cepat atanyan tersimpan dalam memori otak karena dah termulih. Maka ini salah satu kelebihan termulih. Dengan dah termulih tanya semakin akan meneliti, mengkaji, mendalami ilmu-ilmu yang tengah dah tulisnya. Yang dah tulis untuk dia salah ummah salah. Dah tulis dia dah ilmu, dah perbaiki, dah revisi. Biutit nampak faedatun. Sebahagian daripada faedah menulis atau mengarang kitab, bagaimana kepegah oleh Khatib Baghdadi, bahawa sungguhnya mengarang mengokohkan ingatan, menyucikan hati, mengasah akan tabiat atau naluri, memperbagus akan penjelasan, wa yuksibu jamilaz zikri, dan membuat pengarangnya memiliki nama baik, mengupayakan akan elok sebutan. Mana elok sebutan, tanya disebut gad ligop. Hai pegah tanya Allah nagaknya kemarang, dipuja mendapat pujian lah, mendapat sebutan yang baik. Wa jazila ajri, dan mengupayakan akan besar pahala, dan mengabadikan akannya karangan hingga akhir masa. Yang lebih utama menganggap penting atau mengambil perhatian dengan mengarang sesuatu yang meratai manfaat dan banyak hajat kepadanya, dan belum pernah didahulu kepada menulisnya. Dia belum pernah karang ligop. Tahu-tahukan dah karang ilmu-ilmu, dah gainam fikih tentang lalu lintas,
fikih tentang masa masalah apa yang kalau menai tulis gap nyan tau payakan nak keahlian tapi mana ke menurut pupu yang je ju kat je benar tu boleh